Kemudian rasa rakus dalam hati yang berlebih-lebihan. Kemudian hati ini senantiasa bakhil untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada kita. Ya berupa apapun. Baik harta, tenaga, ilmu, kayaknya itu milik kita belaka. Dan yang keempat, menipisnya rasa malu. Kalau orang itu sudah tidak lagi punya rasa diri ini bersandar vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang lain menjadi tolok ukur bahwa sesuatu yang ada di kita ini, marilah kita sadari bahwa itu adalah akan kembali musnah karena memang Allah. Dan yang kelima, bahwa orang itu sampai lupa akan kematiannya, maka orang itu akan menjadi enggan untuk berkhidmat, enggan untuk berbakti, enggan untuk beribadah, dan bahkan macam-macam kebaikan yang lain di dunia. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang mulia dan bahagia ini, kami mengajak, dan terutama di era-era zaman sekarang ini, betapa canggihnya peralatan yang ada di dunia kita. Dunia maya sudah menjanjikan sebuah hiburan bagi anak-anak kita, terutama para remaja. Mari kita arahkan kepada kreasi-kreasi positif. Dekati itu majelis taklim, dekati itu masjid, dekatilah itu taqarrub kepada Allah, zikir dan sebagainya. Terutama TV kita tercinta ini adalah mengajak Indonesia berzikir. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup ini untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat-saat di mana nanti hidup ini akan menemukan sebuah kejayaan, maka di situ harus berpikir betapa mulianya hidup kami ini. Toh suatu ketika akan berakhir kemana? Ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan yang berbahagia, untuk apa sih sebenarnya kesempatan itu kalau tidak untuk berkhidmat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jamaah Indonesia berzikir ini merupakan sebuah sentuhan hati, merupakan sentuhan rohani yang perlu sama-sama kita nikmati dan perlu sama-sama kita renungi bersama. Betapa televisi kita tercinta ini ikut juga membangkitkan ke bidang rohani yang luar biasa. Kenapa tidak? Karena untuk mengimbangi potensi hidup yang semakin berlomba, jasmaniah semakin menjanjikan. Kalau kita tidak ngimbangi secara ruhaniyah, barangkali di situ kita akan terjebak karena pertandingan dunia dan kita menjadi kalah akhirnya. Oleh karena itu, pada kesempatan-kesempatan lain dan di mana kita berada, tentunya satu yang harus kita camkan dalam kehidupan, yakni senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berzikir adalah merupakan sebuah modal. Modal apa? Modal penenangan jiwa, modal untuk mengaplikasikan hidup ini dalam nuansa beribadah dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun suasana yang seperti kita alami masing-masing. Jadi dari berbagai macam urian di atas bisa kita simpulkan bersama bahwa satu, identitas diri ini adalah hati.
Dan di dalam hati itu adalah segudang penyakit yang akan menghinggapi kita. Kita tidak bisa lena karena itu, maka satu resep yang utama adalah taqarrub kepada Allah. Resep utama adalah zikir kepada Allah. Itu untuk mengantisipasi berbagai macam kendala-kendala hati yang ada di kita, kemudian hati itu lambat atau cepat akan kena karat. Oleh karena itu, kita senantiasa marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dibebaskan dari berbagai macam penyakit hati, dan kita berdoa kepada Allah semoga bimbingan beliau senantiasa diberikan kepada kita dan hidayahnya senantiasa di kita. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa'tina kulla syai'. Demikian dan sekian, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, namun banyak khilaf dan salah semata dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.